such a lie. It's good. Something about it changed my state of mind. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa Ibu. Senang, Ibu. Semua dalam keadaan baik ya. Baik. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Pasti Ibu. Sudah, Ibu. Mantap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Ibu minta kesediaan Siska untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Siska karena sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Semua, Ibu. Itu semua ya. Sebentar Ibu isikan absennya terlebih dahulu. Baik. Hari ini kita akan belajar apa ya? Di sini ada gambar mangga. Kira-kira hari ini kita belajar apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau menurut Matthew hari ini kita belajar tumbuhan. Yang lain ada pendapat lain? Tumbuhan pada biji tumbuhan, Ibu. Tumbuhan pada biji tumbuhan. Betul. Jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tetapi kita tidak hanya mempelajari mengenai tumbuhan saja, tetapi kita akan juga mempelajari mengenai hewan dan manusia. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana prosesnya dari bunga menjadi tumbuhan yang besar. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video kepada kalian. Nah, kira-kira isi video itu seperti ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan sekilas apa dari makna gambar ini? Ada yang bersedia? Coba dilihat terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia? Saya Bu. Ya, Matthew dipersilakan. Sih. Ini merupakan gambar metamorfosis dari kupu-kupu. Dimulai dari yang pertama, yang satu itu saya lupa namanya Bu. Apa namanya pupa kalau nggak salah. Lupa saya namanya. Pokoknya telurnya lah. Satu telur. Kemudian berdua, telur itu berkembang menjadi larva yang sudah makan daun. Kemudian larva setelah kenyang dia akan bermetamorfosis membentuk kepompong, lalu berada dalam bentuk pupa, yaitu di nomor 4. Dan setelah itu dia lama-kelamaan bertumbuh. Dalam pupa dia mengalami diferensiasi organ tubuh, jadilah kupu-kupu yang indah. Demikian itu. Berikan tepuk tangan kepada saya. Nah, jadi apa yang dijelaskan Matthew sedikit dengarnya sudah betul ya, anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah. Jadi sedikit banyaknya kalian sudah tahu ya apa-apa saja pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama agar peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara konsep pertumbuhan dan perkembangan serta menjelaskan peran hormon dalam proses tersebut dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Nah, di sini Ibu ingin kalian semua berdiri. Yuk, jadi guys. Berdiri. Coba lihat teman kalian dan lihat diri kalian. Apakah kalian semua memiliki tinggi yang sama? Beda banget Ibu. Berbeda-beda ya. Pendek. Apakah Saya tinggi juga. Apakah tinggi
kalian yang sekarang sama dengan tinggi kalian waktu SD? Beda. Berbeda kan? Kira-kira apa ya penyebab dari hal tersebut? Boleh dipikirkan ya, silakan duduk. Boleh juga dicari di handphonenya, mencari sumber di internet, apa penyebabnya. Terus apa juga penyebabnya? Setiap orang itu beda-beda proses tingginya, ada yang cepat, ada yang lambat. Silakan dicari terlebih dahulu ya. Diskusi dulu, kalian pikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan diskusikan dengan teman sebangku kalian agar informasinya juga lebih lengkap. Alright, Bu. Ibu beri waktunya 2 menit ya. Sekarang kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku kalian mengenai apa yang kalian dapatkan. Sudah, Bu. Sudah? Kalau dari kelompok Siska dan Matthew, kira-kira kenapa ya? Alasannya karena terjadi proses growing atau proses pertumbuhan dalam tubuh kita, Ibu. Bagus, kalau menurut kelompok Matthew dan Siska karena adanya proses pertumbuhan, begitu ya? Benar, Ibu. Kalau dari kelompok Caca dan Boy, Lebih sama ibu, karena terjadinya pertumbuhan yang dari kecil ke besar, semakin besar semakin tinggi dan besar lagi. bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi benar ya apa yang kalian katakan, kita dapat bertumbuh tinggi karena adanya proses pertumbuhan dalam tubuh kita. Nah, di sini klasifikasi dari pertumbuhan dan perkembangan itu ada 3, di mana ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tetapi untuk hari ini, Ibu akan membuat menjadi 2 kelompok saja, di mana kelompok 1 akan mempelajari dan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, lalu akan mempresentasikannya ke depan kelas agar kita semua dapat juga memahami bersama. Dan kelompok 2 akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Tetapi di sini Ibu ingin bertanya sesuai dengan minat kalian, siapa yang ingin mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Boleh diangkat tangannya. Ya, Matthew dan Siska, berarti untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan akan dipelajari oleh Matthew dan Siska ya. Berarti yang sisanya akan dipelajari oleh Caca dan Boy. Oke, Ibu akan mengirimkan media pembelajarannya ke WAG. Kalian boleh lihat ya dan mempelajarinya. Dan Ibu juga akan mengirimkan LKPD yang di sana ada tugas untuk kalian, di mana setelah belajar itu kalian akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian. Boleh dicek di WAG-nya ya. Ibu akan mengirimkan materinya. Semua sudah melihat? Sudah, Ibu. Untuk waktu memahami materinya, Ibu beri waktu 15 menit. Dan untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu juga memberikan waktu 15 menit. Bagaimana kelompok Caca dan Boy? Ada kendala? Tidak ada ibu. Kerjakan dengan baik ya. Untuk kelompok Matthew dan Siska, bagaimana? Ada kendala? Aman, Bu. Aman. Benar. Diskusi dengan baik ya dengan temannya.
dalam media itu Ibu juga sudah menyiapkan video untuk kalian tonton. Boleh dilihat ya videonya agar kalian juga dapat lebih memahami. Oke Ibu. Untuk tugasnya nanti jangan lupa diisi identitasnya ya dengan kelompoknya. Oke Ibu. Setelah selesai boleh dikirimkan ke Ibu agar kalian mempresentasikannya. Dibuat dengan baik ya, karena itu juga akan menambah nilai tugas kalian. Bagaimana? Sudah sejauh mana progres tugas kalian? Sudah mau sedikit lagi Ibu. Lagi. Nanti kalau sudah selesai dikabari ya. Ya. Kalian bagaimana? Ada kendala atau kesulitan? Sudah sampai 95% Ibu. 4 kali. Jadi dibuat dirapikan ya. Iya apa dulu ya? Iya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikabari ya. Boleh gambar juga nggak Bu? Boleh. Boleh keluarkan sesuai kreativitas kalian. Boleh ditambah Oke, Bu. gambar kan, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Boleh lepas nggak Bu? Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ini kita tahu aja kerjanya ya. Iya Bu. Hari ini lucu kali sebenarnya Bu. Kapan dia Bu? Ya jangan gitu Bu. Kami udah siap Bu. Sudah siap? Kelompok Megi sudah siap. Bagaimana dengan kelompok Boy dan Caca? Sudah, Ibu. Sudah siap. Sekarang kalian kirimkan ya linknya ke Ibu biar kita nanti lihat di depan bersama-sama. Mari Ibu. Nampaknya Matthew sudah mengirimkan linknya. Boy dan Caca? Sudah Ibu. Sudah. Tangan kiri. Oh, sudah. Baik, kalau begitu siapa yang ingin duluan maju ke depan untuk presentasi? Siapa yang mau duluan? Mereka pegang Bu. Boy dan Caca? Ya, silakan. Iya. Boleh ditampilkan ya posternya. Ini kita. Oke. Didengarkan ya, Nak, temannya menjelaskan. Oke Bu. Satu. Sabar ya Ibu, masih loading. Ini nggak perlu bantu asisten. Harus ini bagus banget. Iya, jadi Dengarkan kamu temannya ya, Nak. Yuk. di sini merupakan hasil diskusi kami dari kelompok kami membuat poster mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Definisi sini dapat kita lihat definisinya ialah pertumbuhan merupakan perubahan fisik secara kuantitatif. Perkembangan merupakan perubahan struktur dan fungsi menuju kematangan. Nah, jadi kalau secara karakteristiknya itu yang dimana ini terjadi dalam fase tertentu dan si
sifatnya itu terbatas atau determinan. Nah, di fase ini mengalami pertumbuhannya secara spesifik. Nah, dan pun faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan manusia itu yang pertama nutrisinya, aktivitas fisiknya, lingkungannya, dan psikologisnya. Nah, secara faktor internalnya itu bisa dipengaruhi oleh hormon, lalu genetik, dan secara kromosom. Nah, Sudah Bu, kalau kedengaran Bu. Agak dikuatkan sedikit Bu, dengar. biar kawannya mendengar suaranya. Oke Ibu, di sini juga peran hormon itu dalam pertumbuhan itu sangat penting karena merupakan hormon pertumbuhan yang menstimulasi pertumbuhan pada sel. Di situ ada hormon testosteron yang berperan sebagai perkembangan karakteristik kelamin pada jenis kelamin pria. Ada estrogen yang merupakan hormon yang mempengaruhi perkembangan karakteristik kelamin wanita. Terus Hormon tiroid. ada hormon tiroid, yaitu sebagai stimulus untuk metabolisme dan pertumbuhannya. Lalu ada hormon insulin yang meregulasi pertumbuhan dan metabolisme pada Pertumbuhan dan pertumbuhan perkembangan. dan perkembangan. Sekian merupakan hasil dari poster dan penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Bagus sekali ya penjabaran dari Boy dan Caca, silahkan duduk. Iya Bu. Sepertinya kalian sudah tampak mengerti ya dengan instruksi yang ada pada LKPD dan isi posternya juga sudah bagus. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok Menti dipersilakan. Baik, Kapten. Siap. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak supaya kita semua bisa memahami bersama-sama. Komen ini Bu. Ya benar aja. Alright, tidak. Baik Ibu, saat ini kami kelompok kedua, kelompok pertama akan menjabarkan hasil infografis kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada 5 bagian. Yang pertama itu definisi. Jadi kalau pertumbuhan mirip dengan kelompok sebelumnya, yaitu proses bertambahnya ukuran dan berat secara permanen. Sementara itu, perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Yang kedua itu karakteristiknya, di mana terjadi spasam hidupnya atau tidak terbatas, berlangsung di titik tumbuh atau meristem, dan bersifat tidak terbatas atau indeterminat. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan, ada tanaman, ada hormon tumbuhan seperti hormon auksin, giberellin, sitokinin, dan juga ada genetika dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, untuk faktor eksternal yang mempengaruhinya ada 3, ada 5. Faktor-faktor luar seperti cahaya, air, kelembapan, suhu, jenis tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu yang kelima, peran hormon dalam pertumbuhan tumbuhan, di mana ada hormon auksin untuk pemanjangan sel, pembentukan akar. Yang kedua itu hormon giberellin untuk perpanjangan batang dan perkecambahan biji. Untuk yang ketiga itu hormon sitokinin untuk pembelahan sel, pembentukan tunas. Serta yang terakhir itu hormon etilen untuk pematangan buah dan gugurnya pada daun. Baik, sudah selesai presentasinya? Siap, sudah. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk temannya. Dan kita silakan dulu. Thank you, Bu.
Sama seperti kelompok sebelumnya, kelompok Siska dan Matthews juga sudah sangat bagus dalam memaparkan materi dan posternya juga sama-sama menarik. Baik, kita lanjut. Di sini karena kita sudah mempelajari bersama-sama bagaimana itu apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia, maka ibu memiliki kolom yang akan kalian isi. Jadi setiap kelompok itu mengisi yang bukan menjadi bagiannya. Nah, dari kelompok pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan akan melengkapi pertumbuhan perkembangan pada hewan. Untuk kelompok pertumbuhan perkembangan pada hewan akan melengkapi pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Nah, isi yang akan kalian ketik di sini adalah apa itu definisinya, apa itu karakteristiknya, dan hormon yang sudah dijelaskan tadi. Ibu akan meminta satu masing-masing dari perwakilan kelompok kalian. Boleh didiskusikan dulu dengan temannya atau boleh dicari dulu, dan kalian akan ibu minta ke depan untuk mengetiknya. Boleh dicari ya teman-temannya. Boleh dilihat referensinya juga dari internet. Perbedaan pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, karakteristiknya, faktor internal eksternalnya, dan hormonnya. Boleh ditulis secara singkat apa yang kalian pahami aja. Tapi setiap kelompok itu menuliskan bukan yang dia pelajari sebelumnya. Jadi yang kelompok tumbuhan menuliskannya hewan dan manusia, kelompok hewan dan manusia menuliskan kelompok yang tumbuhan. Dituliskan secara singkat aja ya. Ada yang bersedia ke depan? Sudah? Belum ibu sekarang ini. Lagi. Kalian gimana? Sekali lagi. Kalau sudah boleh dibilang siap ya. Kelompok Sudah ibu. sudah? Siapa yang bersedia duluan untuk mengetikkannya? Aduh. Kalian bersedia. Silahkan Matthew. Wakilan. Oh, perwakilan Ya, ya. perwakilan. Wakilan. Boleh diketikkan ya biar kawannya juga melihat. Berarti Matthew mengisi di kelompok hewan. Oke, sudah ibu. Baik, terima kasih Matthew. Kelompok yang hewan dan manusia dipersilakan untuk mengisinya.
tepuk tangan untuk kita semua. Dari jawaban yang kalian berikan, ternyata kalian sudah memahami apa itu perbedaan pertumbuhan perkembangan, apa saja karakteristiknya, apa saja faktor-faktornya, serta hormon-hormon yang berpengaruh dalam proses tersebut. Nah, maka dari itu kita akan membahas mengenai soal pilihan berganda. Sebelum itu, untuk materi yang sudah kita pelajari, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah jelas. Jadi, Ibu akan memberikan soal pilihan berganda kepada kalian, di mana soal ini akan menjadi penambah untuk nilai keaktifan kalian. Jadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya boleh diangkat tangannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pernyataan yang benar mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah A. Hormon auksin menyebabkan pemanjangan akar dan berperan dalam pergerakan daun. B. Cahaya matahari menghambat pertumbuhan batang karena mengurangi produksi klorofil. C. Air diperlukan untuk proses fotosintesis dan mempercepat pemanjangan sel batang. Dan D. Suhu rendah mempercepat perkecambahan biji pada tanaman tropis. Nah, dari pernyataan ini, pernyataan yang manakah yang paling benar? Siapa yang bisa menjawab boleh diangkat tangannya. Saya Bu. Ya, Matthew, silakan. Menurut saya jawaban yang tepat itu terdapat pada opsi, terdapat pada pilihan, terdapat pada jawaban yang C. C. Air diperlukan untuk fotosintesis sekaligus mempercepat pemanjangan sel di batang. Ya, C. Kalau menurut Matthew, C. Kalau menurut pendapat yang lain, apakah ada pendapat yang berbeda? Sama Ibu. Sama. Setuju. Jadi, apa yang dikatakan Matthew sudah benar, teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk Matthew. Nah, untuk soal latihan yang kedua, Ibu akan menjawab membacakan pertanyaannya ya. Pertanyaan yang benar mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah A. Faktor genetik hanya mempengaruhi warna kulit dan warna rambut, bukan tinggi badan. Yang B. Pola makan yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan otot pada anak-anak. C. Lingkungan sosial tidak memiliki peran dalam perkembangan mental dan emosional seseorang. D. Olahraga tidak berpengaruh pada pertumbuhan tubuh manusia setelah mencapai remaja. Nah, dari pernyataan yang benar, pernyataan yang manakah yang paling tepat? Bu ya. Apa, Cak? B. B. Kalau menurut Caca, B. Sama? Sama Ibu B. Enggak Bu, kalau menurut saya itu jawaban yang tepat adalah yang C. C. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi dari pertanyaan ini kami minta pernyataan yang benar mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Nah, seperti yang kita sudah belajarkan sebelumnya, yang benar itu di B. Pola makan yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan otot pada anak. Oleh dari itu, jawaban yang benar adalah jawaban dari Caca. Berikan tepuk tangan untuk Caca. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Siti mengamati 3 jenis tunas tanaman yang diberi perlakuan berbeda di laboratorium botani. Tunas A tumbuh dengan daun yang lebat namun pendek. Tunas B tumbuh tinggi dengan daun kecil, dan tunas C tidak menunjukkan perubahan. Nah, tunas B tumbuh cepat akibat pengaruh hormon yang merangsang pemanjangan sel. Tunas A, B, dan C secara berurutan adalah A. Tunas berpengaruh auksin, tunas berpengaruh giberelin, dan tunas tanpa perlakuan hormon. B. Tunas berpengaruh giberelin, tunas berpengaruh auksin, dan tunas tanpa perlakuan hormon. C. Tunas tanpa perlakuan hormon, tunas berpengaruh sitokinin, dan tunas berpengaruh auksin. Dan D. Tunas berpengaruh sitokinin, tunas berpengaruh giberelin, dan tunas tanpa perlakuan hormon. Menurut kalian, mana jawaban yang benar? Boy tahu Bu? Ya, Boy, silakan Boy. Kayaknya C Ibu. C. Kalau menurut Boy, C. Ada pendapat yang lain? Bu. Siska, dia belum mendapat. Saya D. Bu. D. Jadi jawaban yang benar itu yang jawaban D ya, Boy. Tunas berpengaruh sitokinin, tunas berpengaruh giberelin, dan tunas tanpa perlakuan hormon. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman.
pertanyaan yang terakhir. Perhatikan pernyataan berikut tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kata, di mana yang pertama, pertambahan panjang ekor berudu, munculnya kaki belakang, pertambahan berat tubuh, hilang ekor, dan pembentukan paru-paru. Yang termasuk proses pertumbuhan pada tahap ini adalah dari kelima itu yang mana kira-kira proses pertumbuhan? Siapa yang bisa menjawab? Bu, Ibu. Matthew jangan tunjuk-tunjuk temannya terus ya Matthew. Tahu kayaknya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya Matthew silakan. Menurut saya yang tergolong pertumbuhan itu ada pada nomor 1, kemudian 1 dan 3 itu. 3. B. Dan kalau menurut jawaban Matthew B, ada pendapat yang lain? Itu karena A, Ibu. A kayaknya. Kalau B, A. B. Ya jangan ribut. Jadi jawaban yang benar itu yang jawaban B ya. Berikan tepuk tangan kepada Matthew. Di mana pertumbuhan itu ada di nomor 1 dan nomor 3. Wah, hari ini kita sudah selesai belajar anak-anak. Terima kasih ya untuk partisipasi kalian dan antusias kalian dalam belajar. Sama, Bu. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin meminta salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Boy. Matthew. Siapa yang nunjuk-nunjuk temannya, Ibu suruh dia ya. Siapa Iya. yang bersedia? Caca. Emang tuh. Bu, dari tadi Matthew Bu sering Masih bisa. Iya, kepada Meti dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Baik loh, Bu. Yuk Meti, yuk. Baik Ibu, berdasarkan belajar hari ini terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, dalam tubuh kita terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ini pada tiap-tiap organisme berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan memiliki kekhasannya tersendiri. Begitupun pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Lalu perbedaan utama terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga keterlibatan hormon di 2 organisme hidup tadi. Baik, Sekian Ibu. baik Matthew, berikan tepuk tangan untuk Matthew teman-teman. Terima kasih Matthew sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Karena dari tadi Siska diam-diam, Ibu ingin Siska memberikan kesan atau pesannya untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik Bu, pesan dari saya untuk pembelajaran hari ini yaitu menyenangkan Bu, karena pembelajaran hari ini sangat bervariasi dan bervariatif, serta saya jadi lebih tahu itu tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam hidup kita sehari-hari ataupun dalam tubuh kita sendiri. Baik Siska, terima kasih. Baik, sudah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta Natasha untuk memimpin kita dalam doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Natasha karena sudah membantu Ibu dalam doa. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Selamat untuk melanjutkan kelas berikutnya dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat Dadah, siang. Ibu.